kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Aku beneran gak nyangka banget kalau ternyata game Friday Night Funkin' ini terkenal di seluruh dunia. Banyak banget YouTuber yang memainkan game ini karena selain seru, game ini juga memiliki berbagai macam jenis musuh untuk dilawan. Bahkan banyak juga dari kamu yang ingin aku memainkan Friday Night Funkin'. Sepertinya menarik nih. Aku akan mempertimbangkan untuk memainkan game tersebut ya. Kalau kamu gimana? Siapa nih karakter favorit kamu di game FNF? Komen ya di bawah nama karakter favoritmu. Secara garis besar, FNF merupakan game bergenre rhythm yang bercerita mengenai perjuangan seorang anak muda dalam mengajak pacarnya berkencan. Agar dapat pacaran dengan bebas, cowok ini diwajibkan untuk bertarung melawan musuh dalam battle rap. Mulai dari orang tua si cewek, pembunuh bayaran, anggota militer, dan masih banyak lagi. Sama halnya dengan game-game terkenal lainnya, pasti ada aja fakta dan teori seram di balik game ini. Setelah kuselidiki lebih lanjut, wah beneran ada dong. Ternyata game Friday Night Funkin' memiliki banyak hal mencengangkan di dalamnya. Mulai dari orientasi seksual boyfriend, kisah kelam keluarga girlfriend, dan juga perjanjian gelap dengan bangsa iblis. Nah, di video kali ini, Elbrana akan membahas beberapa teori dan fakta di balik game Friday Night Funkin'. Aku ingatkan terlebih dahulu ya, kalau apa yang aku jelaskan di sini murni dari analisis pribadi dan juga dari teori-teori yang beredar di forum penggemar. Kamu jangan pernah takut untuk memainkan gamenya, karena kebenaran teori tersebut masih dipertanyakan. Yang pertama, fakta mengejutkan mengenai boyfriend. Kamu tahu kan dengan karakter cowok berambut biru muda yang disebut sebagai boyfriend? Ternyata nih, setelah kuselidiki, boyfriend ini memiliki orientasi seksual menyimpang. Dia adalah gay, alias laki-laki yang menyukai sesama laki-laki. Wah, kalau penasaran dengan buktinya, coba deh kamu lihat game flash di situs Newground berjudul Pico School. Di salah satu adegannya, ada pernyataan dari tokoh utama bernama Pico yang bilang kalau boyfriend ini adalah pacarnya. Dan perhatikan deh, tepat di sampingnya ada karakter boyfriend dong. Waduh, aku beneran gak nyangka banget kalau Pico yang muncul sebagai pembunuh bayaran di game Friday Night Funkin' ternyata mantan pacar dari boyfriend. Ini bener-bener menjelaskan alasan dia menerima tawaran sang ayah untuk mengalahkan boyfriend. Itu karena dia juga marah kepada mantan pacarnya itu yang kini berkencan dengan seorang wanita. Walah, aku jadi paham nih. Dari awal saja perawakan boyfriend sudah sangat mencolok. Kaos putih oversize funky, topi merah terang, rambut biru muda, dan penampilan yang sangat mencolok. Karakteristiknya tuh bener-bener menunjukkan jati dirinya yang sangat bebas. Karakter orang dengan orientasi seksual gay. Katanya sih banyak yang bilang salah satu ciri-ciri orang dengan orientasi seksual gay adalah mereka yang suka menggunakan warna mencolok dalam identitasnya. Misalnya biru muda dan juga merah muda. Tapi ini hanya pernyataan asal dari pengalaman kebanyakan orang ya. Karena nyatanya banyak juga kok cowok yang pakai baju pink atau biru muda tapi mereka masih normal-normal aja. Namun yang jelas, kenyataan bahwa boyfriend adalah gay yang memiliki mantan bernama Pico tidak dapat dipatahkan. Karena memang sudah terbukti dari game resmi di situs Newground. Yang kedua, mengenai perubahan boyfriend menjadi versi iblis jahat. Berdasarkan kenyataan yang ada di industri musik, hal ini merupakan penggambaran bahwa untuk mencapai kemenangan atau kesuksesan di dunia hiburan memerlukan bantuan dari Raja Iblis. Jiwa seorang penyanyi atau artis harus dijual kepada sang iblis agar mereka
mereka bisa sukses dan terkenal sebagai penyanyi. Fakta tersebut direpresentasikan dengan sangat epik dalam game Friday Night Funkin' di versi mod edisi Evil Boyfriend melawan Daddy Dearest. Bahkan ada juga versi animasinya saat Evil Boyfriend melawan villain bernama Roof. Wah, keren juga ya. Selain gamenya sangat menarik, cerita di dalamnya benar-benar disandur dari kenyataan di dunia aslinya. Yang ketiga, mengenai urutan cerita dari Friday Night Funkin'. Kayaknya kamu udah tahu nih dengan fakta tersebut, kalau sebenarnya istilah level dalam game diganti sebagai week di versi FNF ini. Setiap week atau setiap minggu berisikan cerita dan musuh yang berbeda untuk meningkatkan pengalaman pemain jadi lebih baik lagi. Di versi pertamanya ada total 7 week, di mana urutan ceritanya tuh nggak dari week 1 sampai week 7 gitu. Namun dari week 1, week 3, week 4, week 2, week 5, 6, lalu 7. Dan kalau kamu lihat cutscene dengan urutan tersebut, nanti ceritanya bakal nyambung. Dan keseluruhan kisahnya penuh dengan misteri. Tenang aja, nanti akan terkuak semuanya kok. Week pertama, Boyfriend berhadapan dengan Daddy Dearest, ayah dari si cewek. Daddy nggak terima kalau si cowok ini pacaran dengan anaknya. Setelah berhasil dikalahkan Boyfriend, berlanjut deh ke week ketiga, di mana si cowok harus melawan Mommy Mirrors, ibu dari si cewek yang adalah penyanyi pop terkenal. Nah, kalau kamu perhatikan, di latar belakang week 3 ini terlihat ada dancer dengan wujud seperti iblis kan? Mencurigakan sekali. Kira-kira ini apaan? Ada dua versi mengenai hal tersebut. Pertama, mereka adalah iblis yang dipanggil dari neraka untuk melindungi Mommy Mirrors. Versi kedua, mereka adalah manusia yang tercipta dari hasil eksperimen rahasia orang tua si cewek. Hal ini diperkuat dengan sebuah adegan yang menunjukkan sprite dancer iblis termutilasi setelah week 3 berakhir. Wow, mengerikan sekali. Kalau mereka adalah makhluk halus, harusnya nggak bisa mati seperti itu. Mungkin teori versi kedua ada benarnya. Setelah berhasil dikalahkan, week keempat pun dimulai. Boyfriend diterima oleh keluarga si cewek karena dianggap sangat berbakat setelah berhasil mengalahkan kedua orang tuanya. Namun tetap saja, walaupun sudah diterima, sang ayah tetap bersikeras untuk memisahkan boyfriend dan girlfriend. Terbukti dengan kiriman dua bocah iblis bernama Skid and Pam. Karakter mereka berdua disandur dari animasi web series Pokemon dari channel Sir Pillow. Tapi ternyata kedua karakter ini hanyalah kamuflase saja dari sebuah makhluk mengerikan bernama Lemon Demon. Dia adalah iblis jahat yang mampu merubah bentuknya jadi apapun, kayak impostor. Wajahnya mirip dengan buah lemon dengan gigi tajam berdarah yang menyeringai. Boyfriend pun harus bisa mengalahkan makhluk ini. Nah, katanya nih ada teori seram mengenai Lemon Demon. Di salah satu liriknya bertuliskan, "Hey man, I'm gonna eat your girlfriend." Yang artinya, aku akan memakan cewekmu. Jangan diartikan secara harafiah ya. Bukan berarti monster ini memakan girlfriend gitu. Memakan dalam hal ini memiliki makna yang sangat mengerikan. Dalam artian lain, memakan seorang wanita artinya adalah mengajak wanita tersebut untuk melakukan hubungan terlarang. Astaga, serem banget. Iblis ini ingin berhubungan fisik dengan girlfriend, di mana hal tersebut juga mengacu ke kenyataan sekte sesat penyembah iblis, yang mana para pemuja setan diwajibkan untuk melakukan hubungan fisik dengan sang iblis. Konsepnya tuh sama dengan rumor seram negara kita, saat ada banyak sekali gadis desa yang berhubungan fisik saat malam hari dan bahkan menikah dengan bangsa jin. Wah, mengerikan banget.
Ritual itu dimaksudkan sebagai bentuk perjanjian manusia dengan setan untuk meraih kesuksesan. Bisa jadi orang tua girlfriend memintanya untuk menikahi iblis agar dirinya dapat lebih sukses dari ayah dan ibunya dalam industri musik. Wah, jahat banget. Setelah itu, week kedua pun dimulai. Sang ayah memerintahkan pembunuh bayaran bernama Pico untuk mengalahkan boyfriend. Yang mana kita tahu Pico ini adalah mantan dari boyfriend saat masih sekolah dulu. Iya, mereka berdua beneran gay. Karena cemburu dengan girlfriend, Pico pun berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan boyfriend dalam battle rap. Namun sayangnya, boyfriend tetap tidak terkalahkan. Berlanjut ke week kelima, di mana boyfriend kembali melawan orang tua pacarnya di sebuah mall dengan nuansa Natal yang klasik. Tapi coba lihat, ada Santa Claus yang ditodong pistol oleh Daddy Dearest. Banyak yang bilang mereka harus dikalahkan agar Santa tidak mati terbunuh dan pesta Natal di mall tidak berantakan. Tapi tahu nggak, saat kita melanjutkan permainan, adegannya tuh bakal berubah jadi lebih serem. Boyfriend berhadapan lagi dengan Lemon Demon. Gila, serem banget. Setelah ku selidiki, ternyata nih Santa yang ditodong tadi sebenarnya adalah Lemon Demon yang menyamar. Dia menggunakan kekuatan sihir iblisnya untuk menghipnotisi boyfriend dan pacarnya agar merasakan seolah-olah kembali berhadapan dengan orang tua si cewek. Padahal itu hanya halusinasi saja. Hal ini terbukti di bagian latar belakang terlihat siluet Lemon Demon sedang memperhatikan pertandingan itu sambil menyihir boyfriend dari jauh. Nah loh, kok bisa ya ada kamuflase dan sihir dalam cerita FNF? Bukti untuk menjawab pertanyaan tersebut akan semakin jelas di week ke-6 saat boyfriend melawan makhluk virtual bernama Senpai. Dia adalah tokoh dua dimensi dari game visual novel yang sering dimainkan oleh si girlfriend. Mereka berdua disihir oleh Daddy Dearest agar dapat masuk ke dalam dunia game, yang mana sebenarnya mereka tuh hanya berhalusinasi saja, bukan beneran masuk ke dalam dunia game. Walau pada akhirnya boyfriend pun tetap dapat mengalahkannya. Secara garis besar, orang tua girlfriend digambarkan sebagai villain utama dalam permainan Friday Night Funkin' ini. Ilmu sihir, kontrak gelap dengan bangsa iblis, hingga tega menjual anaknya sendiri untuk diberikan ke Lemon Demon. Semuanya itu merupakan representasi nyata dari kondisi industri permusikan dunia saat ini. Namun juga visual dan gameplaynya sangat asik untuk dinikmati. Yah, inilah beberapa teori dan fakta di balik game Friday Night Funkin'. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan rumor-rumor tersebut? Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi boyfriend? Coba komen di bawah ya, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan ya buat kirim ke email aks.elbrana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.